Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Al-Fatihah. Anallaha yataqabbalu shalah wa du'a wa yarham walidina wa walidikum wa ammatina wa amwatikum wa amwatil muslimin ajma'in, khususan ila ruh Al-Habib Muhammad bin Habib Alwi bin Habib Abbas Al-Maliki Al-Hasani wa usulihi wa furu'ihi. Anallaha yataghashshahum birrahmah wal maghfirah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tazkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalah alal khair ibtigha'a wajillah wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Qala al-musannif al-imam Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani radhiyallahu an fi kitabi Fathul Qarib Al-Mujib ala tahdhib targhib wa tarhib ila an qala. Berkata Al-Imam Al-Habib Muhammad Al-Maliki di dalam kitabnya Fathul Qarib Al-Mujib sampai daripada perkataannya at-tarhib min katmil ilmi wa min an ya'lam wa la ya'mal. Ini bab tentang menjelaskan ancaman bagi orang yang menyembunyikan ilmu dan ancaman bagi orang yang mempunyai ilmu tapi dia tidak mengamalkan ilmunya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, innal ladhina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab, bahwasanya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Al-Quran, wa yashtaruna bihi samanan qalila, dan mereka menjual dengannya dengan harga yang murah. Ulaika ma ya'kuluna fi butunihim ilan nar, mereka seperti memakan di dalam perut mereka api neraka. Wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah, dan nantinya di hari kiamat mereka tidak diajak berbicara oleh Allah. Wala yuzakkihim, dan tidak dibersihkan oleh Allah. Walahum adzabun alim, dan nantinya mereka di hari kiamat mendapatkan siksaan yang pedih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan juga daripada Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man su'ila, barang siapa yang ditanya, an ilmin, masalah ilmu, fakatamahu, kemudian dia menyembunyikan daripada ilmunya tersebut, uljima yaumal qiyamah bilijamim minan nar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukum orang tersebut nanti di hari kiamat dengan cara memasukkan tali kendali dari neraka
mulai mulutnya sebagai balasan baginya karena dia menyembunyikan ilmu yang dia punya. Nah, jadi orang yang berisian ilmu kemudian dia sembunyikan ilmunya tersebut, maka siksaannya nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala ikat tali kendali dari api neraka di mulutnya, kemudian ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kayak sapi itu ya Allah. Nah, kayak sapi ditali di hidung ya Allah, ditarik. Nah, itu siksaan atau bentuk siksaan bagi orang yang menyembunyikan, atau orang yang ditanya tentang ilmu namun dia menyembunyikan ilmunya tersebut. Nah, jadi menyembunyikan ilmu ini dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kita menuntut ilmu itu pahalanya ganal, menuntut ilmu pahalanya ganal, dan menyembunyikan ilmu itu dosanya ganal juga. Fal ilmu bil a'mal yasku wa bil ahwali wa laisa bil aqwali wa kathratil jidali. Al ilmu khasyah kullu yu'rab bidzaka ahluh. Ujar ulama, ilmu itu, ujar Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, ilmu itu harus diamalkan, bukan hanya sekedar ucapan dan cuma hanya sekedar bahan sagan membantah orang. Al ilmu khasyah kulluh, tujuan ilmu adalah supaya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang menghantarkan kepada kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhsha min ibadihil ulama. Orang yang mempunyai ilmu itu maka dia akan mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Imam Al-Ghazali, beliau pernah ditanya tentang ilmu yang bermanfaat. Ilmu itu ada dua, ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang kada bermanfaat. Ada ilmu yang bujur, ada ilmu yang bujur. Apa garang ilmu yang bermanfaat? Apa garang ilmu yang bujur? Al-Imam Al-Ghazali beliau mengatakan ilmu yang bujur, ilmu yang bermanfaat adalah mayuqarribuka ilallah. Ilmu yang dapat mendekatkan engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang ilmu yang bermanfaat. Misal kita hadir di majelis, kita mendengarkan pengajian, kemudian setelah kita mendengarkan pengajian atau hadir di majelis tersebut, kita semakin rajin beramal, semakin semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti ilmu ini bermanfaat. Takut kita, khasyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin bertambah. Takutan menggawi dosa, takutan menggawi maksiat. Nah, berarti ilmu itu adalah ilmu yang bermanfaat. Tapi tatkala kita hadir majelis, kita hadir pengajian, namun kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kita tinggalkan, nah berarti ini bukan ilmu yang bermanfaat. Al ilmun nafi' ma yuqarribuka ilallah. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang dapat mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan yang menjauhkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya akhrajahu Muslim wa ghairuh. Al-Imam Muslim dan yang lainnya beliau mengatakan, beliau meriwayatkan sebuah hadis, annahu sallallahu alaihi wasallam yaqul, ujar sidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min ad'iyah la yustajabu laha. Ini di dalam riwayat Muslim dan yang lainnya. Artinya Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ini Nabi Muhammad ketujuh berdoa dengan doa ini. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau daripada ilmu yang kada bermanfaat. Nah, jadi ilmu itu ada yang bermanfaat, ada yang kada bermanfaat. Ilmu yang kada bermanfaat adalah ilmu yang menjauhkan kita kepada Allah, itu ilmu yang kada bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah, yang memberikan semangat kita untuk beribadah kepada Allah dan menambahkan rasa khasyah, takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah,
ilmu yang tidak bermanfaat. Nabi Muhammad berlindung. Wa min qalbin la yakhsha. Kemudian Nabi Muhammad meminta berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada hati yang tidak khusyuk. Min qalbin la yakhsha, hati yang tidak khusyuk. Makanya di dalam sembahyang, inti daripada sembahyang itu adalah khusyuk, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Muhammad berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala sembahyang tapi hati kada khusyuk. Makanya Al-Imam Al-Ghazali, beliau di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menjelaskan min arkani sholah, membahas tentang rukun-rukun sembahyang. Jasidin rukun sembahyang itu bertambah sebuting daripada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kan rukun sembahyang 17 lawan 13, ya kah? 17 atau 13. Yang 17 berarti tumakninahnya dihitung, ya kah, di setiap gerakan. Adapun yang 13 tumakninahnya dihitung satu aja. Sama aja ya 17 atau 13. Tapi Imam Ghazali beliau mengatakan bahwasanya rukun sembahyang atau rukun sholat itu jasidin bertambah sebuting, ya kah? 18 atau 14. Apa tambahannya? Khusyuk. Karena orang yang sembahyang tapi kada khusyuk, maka seperti halnya orang yang menghadiahi kepada seorang raja yang sangat mulia, yang sangat dihormati, dengan hadiah dibungkus dengan kado yang sangat bagus, tapi sekali dibuka di dalamnya bangkai. Nah, itu gambaran menurut Imam Ghazali orang sembahyang tapi hatinya kada ingat lawan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya kalau kita sembahyang itu ingat, dari takbir sampai akhir salam tuh ingat. Karena memang ya kalau tujuan sembahyang itu adalah untuk ingat. Aqimus shalah li dzikri, biar Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang jadikanlah salat untuk apa? Untuk mengingat aku. Nah, jadi kita sembahyang itu tujuannya adalah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Ghazali beliau mengatakan bahwasanya annal khusyuk, bahwasanya khusyuk, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam salat itu adalah min arkani shalah, termasuk daripada rukun sembahyang. Artinya amunnya tak tinggal rukun, maka sembahyangnya kada sah menurut Imam Ghazali. Amunnya kita sembahyang kada ingat lawan Allah Subhanahu wa taala, maka sembahyangnya batil, kada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya kalau kita belajar ya kah, amun sembahyang nih bagus, salat kita nih bagus, insyaallah kebahagiaan dunia dan akhirat bakal diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi amun sembahyang kada beres, nah ini bahaya. Makanya ya kalau di dalam syariat kita, di dalam sembahyang wajib kita dianjurkan juga sembahyang qobliyah ba'diyah. Qobliyah ba'diyah. Qobliyah adalah sembahyang sunnah sebelum sembahyang wajib. Ba'diyah adalah sembahyang sunnah sesudah sembahyang wajib. Di dalam kaidah fikih, setiap sembahyang wajib ada qobliyahnya, dan kada seberatan sembahyang wajib ada ba'diyahnya. Contoh sembahyang subuh kada ada ba'diyah. Kalau pampian tontong sembahyang subuh langsung berdiri menyunat ba'diyah kada ada. Sembahyang subuh kada ada ba'diyahnya. Sembahyang asar, setelah sembahyang asar atau ba'diyah asar kada ada. Adapun qobliyah, sembahyang qobliyah itu setiap sembahyang ada. Sebelum sembahyang subuh ada qobliyahnya, sebelum sembahyang zuhur ada qobliyahnya, sebelum sembahyang asar ada qobliyahnya, sebelum sembahyang maghrib ada qobliyahnya, sebelum sembahyang isya ada qobliyahnya. Nah, ini sembahyang qobliyah ba'diyah ini dikatakan oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, annan nawafila jawabiru lil faraid. Orang yang mengerjakan sembahyang qobliyah ba'diyah ini penyempurna atau penambal bagi sembahyang yang wajib yang mungkin ada yang kurang. Misal kita ya kalau di dalam sembahyang subuh atau sembahyang wajib yang lainnya itu ada yang cacat, ya kan? Ada yang kurang. Ini sembahyang ini kan kurang bahaya. Sembahyang nih mun kurang bahaya. Itu disebutkan dalam sebuah hadis, anna awwala syai'in
yuhasabu alaihil abad yaumal qiyamah as-shalah. Anna awwala syai'in, yang pertama kali yuhasabu alaihil abad, nanti di hari kiamat yang dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya as-shalah, masalah sembahyang. Amun sembahyangnya bujur, insyaallah amal ibadah yang lain mengikut. Tapi amun sembahyang jaka ada bujur nang kaya apa ibadah yang lain di apa ngarannya dipertanyakan, dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sembahyang itu andaknya di rukun yang kedua daripada rukun Islam. Ya Allah. Yang pertama syahadat, yang kedua sembahyang. Nah, sebelum rukun-rukun yang lain sembahyang dahulu. Itu guru kita, salah satu guru kita memisalkan rukun Islam itu seperti jari kita yang 5. Jari kita yang 5 nih munnya berataan lengkap ya Allah, maka bai ingkut tuh pisit. Ya lah. Syahadat, sembahyang, zakat, puasa, haji. Kayak 5 jari, kayak jari kita yang 5 ya Allah. Kalaunya kali 5-nya lengkap, bai ingkut tuh pisit. Tapi amun sebuting kurang saumpamanya haji. Karena haji ini bagi yang mampu. Mun kada mampu nang kaya apa? Kada berduit hendak berhaji kaya apa kada kawa. Ya kah? Nah, tertinggal 4 masih kuat lagi masih. Ya kah? Haji belum. Kemudian berzakat. Zakat ini bagi orang yang mampu juga ya Allah. Zakat. Mbak mun kada berduit kaya apa? Berzakat. Anak berzakat ya, duitnya kada ada mau bang. Karena di dalam zakat itu ada istilah hisab dan haulnya, ada hitungan batas wajibnya lawan perputaran tahun. Hanya wajib zakat mendua nenek kadada kayak apa ya kan, duitnya kadada misalnya. Nah zakat bagi orang yang mampu, bagi orang yang berlebihan harta ya kan. Misal haji kadada haji baluman lagi, berzakat belum mampu lagi, sisa 3 masih kuat lagi bayingkut. Puasa bagi orang yang haid ya kan. Haid, orang yang haid wajiblah puasa. Wajib cuma wajib tapi dikodok ya kalau di bulan Ramadan nih. Orang yang hamil ya kalau, atau orang yang garing haram, orang yang tuha bangka, orang yang tuha bangka atau orang yang koma ada wajib puasa ya kalau, tapi nya wajib bayar fidyah. Nah, misalnya haji belum tagawi, zakat belum tagawi, puasa misalnya belum kawa lagi, masih kawa lagi bayi ingkut, tapi mun sembahyang kada kita kerjakan, nah tagugur aja lagi ya kah sembahyang. Makanya sembahyang ini selama masih kita bernafas, selama masih kita berhinak, maka wajib sembahyang ya Allah. Kada kawa berdiri berduduk, kada kawa berduduk berabah, kada kau berabah bahiring ya kah, kada kau bahiring kayak apa nang kawa beisyarat ya pada akhirnya sampai beisyarat mata ya Allah. Artinya apa? Artinya sembahyang ini sesuatu yang kada kawa kita tinggalkan. Amun yang lainnya masih kawa ya Allah. Orang tuha misalnya tuha benar jar dokter pian kaya munnya pian bilanya pian puasa mati kayak apa puasa ada kawa ya kah. Maka bolehnya kada berpuasa tapi bayar fidyah. Mau jangan mati. Mau bang beribadah memudaratakan ya Allah. Tapi mun sembahyang bang, kada ada komprominya, kada ada apa bahasanya itulah, kada ada ya kada kau ditawar-tawar lagi. Pokoknya wajib tuh bang. Itu disebutkan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad maibaratakan kedudukan sembahyang nih. Itu jasidin sembahyang atau sholat itu di awak kita nih seperti kepala. Mun orang kada betangan masih kawa hidup, orang kada bebatis masih kawa hidup, orang kada bajari masih kawa hidup ya Allah. Tapi mun manusia kada bakapala, nah kada kawa hidup. Nah mintu juga orang yang orang kada bersembahyangan ya kada kawa ya kan. Makanya as-shalah imaduddin faman tarakaha faqad hadamaddin. Orang yang sembahyang salat itu adalah tiangnya agama. Barang siapa yang meninggalkan salat maka seolah-olah dia meruntuhkan agamanya. Nah, jadi makanya dalam sembahyang kita itu harus khusyuk. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, harus bujur-bujur. Nah, salah satu menyempurnakan sembahyang kita dengan mengerjakan sembahyang qobliyah ba'diyah.
sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, annan nawafila jawabiru lil faraid. Orang yang mengerjakan sembahyang qobliyah ba'diyah itu penyempurna, penambal bagi sembahyang yang wajib yang kurang. Misal kita sembahyang subuh tadi misalnya ya kurang khusyuk atau kurang fasih bacaannya atau kurang rukunnya, kurang sempurna rukunnya, maka dengan kita mengerjakan sembahyang qobliyah itu penyempurna sembahyang wajib yang kita lakukan. Nah, sembahyang subuh 2 rakaat ya, kalau qobliyahnya nih rakaatan qoblal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Orang yang sembahyang 2 rakaat sebelum sembahyang subuh, sembahyang sunat sebelum sembahyang subuh 2 rakaat lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu guru kita menjelaskan maksudnya apa lebih baik daripada dunia dan seisinya. Seandainya nih dunia dan seisinya ampun kita seberatan, saking hebatnya ya, ampun kita seberatan, kemudian kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, dibandingkan dengan pahala 2 rakaat sembahyang sunnah sebelum sembahyang subuh, masih ganalan pahala 2 rakaat sembahyang sunnah sebelum sembahyang subuh. Nah, saking ganalnya nih pahala. Makanya ada teka-teki pian. Kalau bahasa kitanya itu, bahasa Arabnya itu al-lagas. Lagas itu teka-teki, lagas. Teka-teki Arab, lagas. Siapa orang yang paling sugih di dunia aja? Siapa orang yang paling sugih di dunia? Ya banyak macam-macam, ada yang menyambat Raja Salman, ada yang ini macam-macam. Orang yang sugih di dunia adalah orang yang kawa mengerjakan sembahyang qobliyah sebelum sembahyang subuh, menyunah 2 rakaat sebelum sembahyang subuh. Karena berdasarkan hadis Nabi, rakaatan qoblal fajri khairun minad dunya wa fiha. 2 rakaat menyunah sebelum sembahyang subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, itu orang yang paling sugih. Orang yang paling sugih adalah orang yang mampu mengerjakan menggawi sembahyang sunnah 2 rakaat sebelum sembahyang subuh. Al-Imam An-Nawawi itu beliau mengatakan orang yang membaca 2 surat di dalam sembahyang sunat sebelum sembahyang subuh, maka amina minal alam, dijagakan daripada penyakit, daripada segala penyakit. Apa itu? Alam nasrah lawan alam tarakai. Nah, jadi di dalam sembahyang sunnah sebelum sembahyang subuh, rakaat pertama atau qobliyah subuh, kalau usalinya itu ulama fikih beda pendapat, ya kan? Jadi setiap sembahyang yang kada ada ba'diyahnya itu kada dianjurkan membaca qobliyah ba'diyah, ya kan? Karena kalimat qobliyah ba'diyah itu mun ada ba'diyahnya, amun kada ada ba'diyahnya kada dibuat. Makanya di dalam sembahyang subuh itu usalinya nang kayak apa? Usali sonatal fajri atau usali sonatal subhi. Kada pakai qobliyah. Ini pembahasan masalah fikih ya panglanyu, ada masalah jo niat hendak nang kayak apa kah? Hendak ada usalian kada apa jo ya, kalau yang penting niatnya aja. Saja aku sembahyang ya, sunat subuh karena sunnah karena Allah Subhanahu wa taala, selesai ya. Kalau ada yang mengatakan sunat al-fajri, ada yang mengatakan sunat al-subhi. Nah, adapun qobliyah ba'diyahnya itu setiap sembahyang yang ada ba'diyahnya itu kada pakai qobliyah. Kayak sunat al-subhi atau sunat al-fajri, nah kayak sunat al-asri, ya kan? Itu kada berbuat qobliyahnya. Nah, jadi rakaat pertama setelah Al-Fatihah baca alam nasrah. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah dibaca alam tarakai. Al-Imam An-Nawawi beliau mengatakan orang yang mengerjakan seperti itu di qobliyah subuh atau di sembahyang sunat subuh, maka aminan minal alam, dijagakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada berbagai penyakit. Nah, ini BPJS dari Nabi Muhammad nih. Tapi cucuk aja pian ujar orang bahari ya, kalau bilanya bangun jam malandau ya. Ya kalau bilanya bangun malandau apa namanya? Bangun malandau bab penyakitan gitu kah? Orang bangun melandau dipatok ayam rajaki ya kalau itu bujur tuh. Orang bangun melandau jar apa ngarannya rajaki dipatok ayam ya kah? Memang ya kalau di dalam sebuah perkataan Imam Syafi'i, kalau kada salah minggu tadi kalau sebutkan bahwasanya di antara mimma yurisul fagra, di antara sesuatu yang
mewariskan fakir, artinya mun kita nih menggawi sesuatu tersebut maka menyebabkan kefakiran, ngalih rajaki tasumbat itu adalah an-naum ba'da subuh, naumatus subuh, orang yang tidur setelah subuh. Nah, orang yang tidur subuh, ya kan? Orang yang tidur subuh. Maksudnya ya kalau sembahyang subuh kada bawiritan langsung guring. Nah, ini dapat menyebabkan kepakiran, raja gitu ngalih. Ya kan, raja gitu ngalih. Makanya ya kalau bilanya habis sembahyang subuh itu jangan langsung guring. Barangnya membaca Yasin kah, Tabarak kah, Waqiah kah. Nah, ini orang yang sembahyang, amun kada bersembahyangan itu seginnya. Yang sembahyang subuh atau guringnya artinya kada bawirid, kada dibacanya nih, kada ba'amaliyah. Karena memang ya kalau waktu habis sembahyang subuh sampai terbit matahari ini waktu istimewa, waktu yang bagus sagan beribadah, ya kah? Bahkan waktu yang sangat ampuh untuk menarik rajaki, ya kah? Rajaki ini ada dua, rajaki maknawi lawan rajaki hissi. Rajaki maknawi ini kesehatan, ya kalau rajaki maknawi ini adalah hati tenang, hati tentram, ya kalau adapun rajaki hissi ya sehat awak, kemudian pulang rajaki ya duit, ya kalau kemudian pulang macam-macam rajaki hissi nih. Nah, jadi apa ngarannya habis sembahyang apa namanya habis di dalam sembahyang atau sunat subuh itu dianjurkan kita membaca alam nasrah di rakaat pertama setelah al-fatihah, alam terakai di rakaat kedua setelah al-fatihah. Maka amina minal alam dijagakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada berbagai penyakit. Nah, itu. Kemudian 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum dan sesudah zuhur. Sebelum dan sesudah zuhur itu bisa 2, bisa 4. Amun pian hendak menggawi yang gairu muakkadnya maka gawi 4. Amunnya pian menggawi yang muakkad saja maka gawi 2 sebelum dan sesudah zuhur. Apa garang muakkad gairu muakkad? Muakkad itu sunnah muakkad ya. Sunnah muakkad itu adalah sunnah yang kada pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad walaupun dalam keadaan musafir ataupun garing. Kada pernah ditinggalkan Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad tuh kada pernah tertinggal 2 rakaat sebelum dan sudah zuhur, tuh kada pernah tertinggal walaupun sidin garing, walaupun sidin dalam keadaan perjalanan musafir misalnya, walaupun sidin dalam keadaan berjihad, kada pernah meninggalkan sembahyang qabliyah ba'diyah zuhur 2 rakaat. Pernah pian sahabat bertakon lawan Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, ulun lihat pian sembahyang qabliyah ba'diyah zuhur, sebelum zuhur pian menyunah, sesudah zuhur pian menyunah. Apa garang keistimewaannya? Ujar Nabi Muhammad SAW bahwasanya waktu itu qobliyah dan ba'diyah zuhur adalah waktu tempat pergantian amal buku catatan amal ibadah. Nah, jadi buku catatan amal ibadah kita tuh kada tahunan aja diganti. Kita tahunnya tahunan aja kalau bilangnya malam nisfu Sa'ban. Nah, bilangnya malam nisfu, nah cangkal ba'amal, cangkal b'ibadah bagus saja juga. Bagus saja juga. Nya amal ibadah, buku amal ibadah kita. Ternyata kita ini bisa baratan catatan, ya kan? Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Nah, baratan ada tukang catatnya. Sebelah kanan raqib, ya kalau sebelah kiri atid. Munnya berbuat baik dicatat oleh raqib, mun berbuat jahat maksiat dicatat oleh malaikat atid. Ada catatannya. Ya kan, yang 40 tahun umur 40 buting berarti 50 buting, 60 buting, semakin panjang umur semakin banyak jobi baisian buku catatan. Babila membukanya kaina di hari kiamat, ya kan, kaina melihat aja berataan kina. Tapi biarlah ada orang yang ketika melihat buku catatan itu inya takurihing. Ada mun hendak pian takurihing ketika melihat buku catatan ada amalannya apa? Perbanyak istighfar. Nah, makanya istighfar itu biar jangan tertinggal, ya kan? Astagfirullahalazim, jangankan kita ya kalau dosa, kita ibadah aja beristighfar. Bahkan sembahyang, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kalimat yang pertama yang terucap, astagfirullahalazim, astagfirullah. Bagusnya ulama kita, yang mendosa baginnya, maksiat nyata itu baginnya. Kita ibadah aja dianjurkan beristighfar. Ya kalau sembahyang tadi istighfar lo.
Tentang salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, bukan alhamdulillah, bukan subhanallah, bukan Allahu akbar, tapi astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Itu ada pembahasan ulama membahas kenapa jadi kita tutung sembahyang tuh beristighfar. Ya kalaunya orang nih berbuat dosa, berbuat maksiat, beristighfar wajar. Ya Allah, wajar. Misal pian menyambati orang, astagfirullahalazim, tersambat orang, tagibahi orang, astagfirullahalazim, tagibahi orang, atau melakukan sesuatu dosa lainnya, astagfirullah, ulun minta ampun ya Allah lawan pian, ulun melakukan kesalahan. Tapi berbuat ibadah kan apa jadi beristighfar? Kan bingung juga. Tapi ulama kita menggawi. Nah, karena ujar ulama setelah sembahyang, bujur ya Allah, dalam istilah amaliyah tuh, itu untung sembahyang kalimat yang dibaca guru sukumpul mintu juga sih, ya ulama-ulama yang lain untung sembahyang pasti beristighfar. Aturannya yang beristighfar tuh berbuat dosa. Istighfar tuh kan artinya minta ampun. Amunnya berbuat ibadah kenapa minta ampun? Nah, lalu ulama membahas apa tujuannya, apa maksudnya. Nah, minta ampun kalau di dalam sembahyang kita itu ada yang tak salah. Ya Allah, sembahyang kita, siapa yang sini yang wani menjamin sembahyang pasti diterima? Sembahyang subuh tadi pasti baca sembahyang subuh katanya pasti diterima. Ada menjamin, ya kan? Pasti bujur da bacaanku, ada menjamin. Pasti pas da rukunnya, ada menjamin. Makanya kita tentung sembahyang itu ya, walaupun kita sembahyang berjamaah itu memang dijamin sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya Allah. Tapi kita kada tahu, bujur aja kita sembahyang diterima ya Allah, bacaan di segi bacaan. Tapi ujar Nabi Muhammad dalam sebuah hadis, barang siapa yang memakai sebuah baju, di dalam baju tersebut ada 1 rupiah dirhamun, 1 dirham, 1 rupiah daripada duit yang haram, maka ibadahnya kada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bujur jadi segi bacaan kita menurut imam ya Allah, pas diterima sudah bacaanku ya, karena tanggungan imam ya Allah. Kemudian tumak ninahnya tanggungan imam, kemudian rukun-rukun yang lainnya tanggungan imam. Tapi masalah pakaian, nah ini kadang kau menjamin. Makanya kita ketika sembahyang ya kan, tuntung sembahyang itu kalimat yang pertama kita ucapkan adalah astagfirullah. Nah, bagusnya ulama kita nih, jangankan maksiat, jangankan dosa, ibadah aja kita beristighfar. Itu ada waliyah min auliyaillah, waliyah seorang perempuan wali, namanya Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah, bagus pian membisian anak ngarannya Rabi'atul Adawiyah. Jangan ngaran artis bisian anak, karena kayak artis juga. Kuitannya juga ngarannya artis. Ada namanya waliyah, seorang wali namanya Rabi'atul Adawiyah. Beliau mengatakan istighfaruna hada yahtad ilal istighfar. Jadi istighfar yang kita ucapkan ini perlu dengan diistighfari lagi. Artinya apa? Artinya kita istighfar tuh bujur-bujur menyambat, muntung mengucap astagfirullah hati. Nah ya Allah, ulun minta ampun lawan bian, astagfirullahalazim. Makanya tentang sembahyang tuh, astagfirullahalazim, ya Allah ulun sembahyang sudah mengerjakan sembahyang, tapi ulun minta ampun kalau peno ada yang kurang. Nah, kalau peno ada yang kurang di dalam sembahyang tadi, astagfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, jadi apa ngarannya qobliyah, ba'diyah, zuhur ya kah? Itu Nabi Muhammad mengatakan bahwasanya qobliyah dan ba'diyah zuhur itu tempat pergantian catatan amal ibadah harian. Nah, ada harian, ada mingguan, ada tahunan, ada juga mingguan guru ujar ada. Ya kan? Ujar Nabi Muhammad SAW bahwasanya setiap minggu itu dalam riwayat ada yang malam Jumat, ada yang malam Senin. Itu buku catatan mingguan kita diganti. Ya kan? Diganti. Makanya bilanya guru kita, guru sekumpul, bilanya malam sanayan orang-orang tuha bahari nih, bilanya malam sanayan malam Jumat nah abang maulidan atau baburdahan. Kenapa? Karena itu adalah tempat pergantian catatan amal ibadah mingguan. Ada juga tahunan tahu jadi sudah berataan ya kalau malam nisu Sa'ban. Nah, adapun harian itu adalah qobliyah dan ba'diyah zuhur. Ujar Nabi Muhammad SAW, aku hendak mengakhiri catatan amalan harianku dengan yang baik dan mengawali dengan baik. Makanya aku mengerjakan sembahyang qobliyah, ba'diyah. Bisa 2, bisa 4 rakaat. Kemudian qobliyah asar 4 rakaat. Itu Nabi Muhammad pernah berdoa, Allahumma barik
fi ummati liman shalla arba'an qabla al-asri. Jar Nabi Muhammad, ya Allah berikanlah keberkahan hidup dunia dan akhiratnya bagi liman shalla arba'an, bagi hambaku yang mau mengerjakan sembahyang sunat sebelum sembahyang asar 4 rakaat. Nah, jadi kita hendak mendapatkan doa Nabi Muhammad kawa setiap hari. Kita ya Allah minta doa lawan wali pasti kabul, minta doa lawan guru pasti kabul, minta doa lawan kuitan pasti kabul. Tapi mun Nabi berdoa pasti kabul. Ya, Nabi yang berdoa. Kayak apa caranya supaya mendapatkan doa Nabi diberkahi dunia dan akhirat? Sembahyang qobliyah asar 4 rakaat. Nah, Allahumma barik fi ummati liman shalla arba'an qabla al-asri, jar Nabi Muhammad. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku yang menggawi sembahyang sunnah 4 rakaat sebelum sembahyang asar. Kemudian 2 rakaat qobliyah dan ba'diyah maghrib. Qobliyah maghrib 2 rakaat, ba'diyah maghrib 2 rakaat. Bagus dikerjakan 6 rakaat. Jar Nabi Muhammad, man shalla 6 rakaat. Man shalla ba'dal maghrib 6 rakaat walam yatakallama fima bainahunna adalna ibadah thintai asyrata sanatan. Orang yang sembahyang setelah sembahyang maghrib, orang yang sholat sunnah setelah sholat maghrib sebanyak 6 rakaat, 2 rakaat ba'diyah, 2 rakaat sembahyang taubat, 2 rakaat sembahyang hajat, jumlahnya 6 rakaat. Walam yatakallama fima bainahunna, antara sembahyang maghrib dan 6 rakaat sembahyang 6 rakaat tersebut kada dipisah dengan perkataan dunia. Adalna ibadah thintaya asyrata sanatan, maka dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala seolah-olah ini beribadah selama 12 tahun. Nah, ya kan? Qobliyah maghrib 2, ba'diyah maghrib 2 rakaat, bagus dikerjakan 6 rakaat. Qobliyah isya 2 rakaat. Itu di dalam kitab Qobliyah isya itu ulama menggelarnya sholatur ridho. Sholatur ridho qobliyah isya. Itu di kalangan ulama terkenal dengan sholatur ridho. Sholat yang dapat maulah Allah Ta'ala ridho. Jadi mau hendak menghimungi Allah Ta'ala, ya kah, maulah Allah Ta'ala ridho, maka gawi sembahyang qobliyah isya 2 rakaat. Nah, mau hendak menghimungi Allah Ta'ala, nah, aku hendak menghimungi Allah Ta'ala dulu jarak Allahu Akbar, sembahyang sunat qobliyah isya 2 rakaat. Kemudian ba'diyah isya 2 atau 4 rakaat. 2 rakaat muakkadnya ditambah ghairu muakkadnya 4 rakaat. Itu disebutkan barang siapa yang sembahyang ba'diyah isya 4 rakaat, maka seolah-olah dia beribadah di malam Lailatul Qadar. Dan sebagian orang ya kalau dia setiap malam mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kita tahunya malam Lailatul Qadar tuh bulan Ramadan aja. Itu pun kita kada tahu malam apabila. Ya kah? Ada yang mengadakan malam 17 nuzulul Quran nih. Ada yang memadakan malam-malam ganjil, ada yang memadakan di 10 terakhir daripada bulan-bulan Ramadan, ya kah? Malam Lailatul Qadar. Kita mencari-cari malam Lailatul Qadar karena malam Lailatul Qadar itu beribadah di dalamnya lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan. Ada sebagian orang yang setiap malam mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nah, kayak apa caranya? Menggawi sembahyang ba'diyah isya 4 rakaat. Nah, lain ulun yang menyambat, ya kan Nabi Muhammad. Orang yang mengerjakan sembahyang 4 rakaat ba'diyah isya, maka seolah-olah dia beribadah di malam Lailatul Qadar. Nah, ya kan? Setiap malam kita kau mendapatkan malam Lailatul Qadar dengan mengerjakan sembahyang qobliyah ba'diyah isya 4 rakaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Jar Nabi Muhammad, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau daripada ilmu yang kada bermanfaat, wa min qalbin la yakhsha, dan berlindung kepada Engkau daripada hati yang tidak pernah khusyuk di dalam sembahyang. Wa min ad'iyatin la yustajabu laha. Insyaallah yang terakhir nih kita bahas pertemuan yang selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ada manfaat dan ada barokahnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, sehatkan badan kita di dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah ala hadhihi niyah wa ala manawa bihi salafuna sholihun ila hadrati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa min du'ain la yustajabu laha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.